Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita sampaikan tentang banyak sekali hal-hal yang kaitan dengan tata ruang wilayah dan bagaimana cara penataannya, serta beberapa hal tentang kawasan-kawasan strategis dan juga dampak-dampaknya terhadap kita. Nah, hasil daripada sebuah peraturan atau regulasi tata ruang maka akan diimplementasikan dalam sebuah kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di dalam suatu wilayah. Akan kami ambilkan contoh best practice dari sebuah konsep penataan yang berhasil yang dilakukan di suatu wilayah kota. Yang ini saya ambil dari luar negeri, khususnya di Brasil, di kota Suritiba yang menjadi rujukan hampir di sebagian besar kota-kota di dunia, dan termasuk Indonesia atau khususnya kota Jakarta pernah belajar kaitannya dengan penataan kota di wilayah Brasil Suritiba ini. Baik, kita akan lihat tentang sejarah sukses kota Suritiba di Brasil di dalam melakukan implementasi regulasi terhadap penataan ruang kotanya. Kita akan lihat di awal-awal pertumbuhan kota Suritiba. Permasalahan kota Suritiba pada dasarnya hampir sama dengan kota-kota yang lain yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi pertumbuhan kota yang tidak teratur, kemacetan lalu lintas, bentuk-bentuk berorientasi pada kepemilikan kendaraan bermotor, ya baik mobil dan sebagainya, maka berkembang seiring dengan jalur jalan, ya. Maka bagaimana nanti perkembangan yang seperti ini, ya, sesuai dengan coverage areanya semuanya dilibas, ya, tidak pandang bulu apakah itu pertanian dan sebagainya. Yang penting bersentris atau kota sentris pada pusat kota ini. Nah, kemudian diambil sebuah konsep pemusatan pembangunan di sepanjang koridor jalan utama dengan cara tetap mempertahankan area-area ruang hijau. Kemudian ini adalah akses jalan, ya. Kemudian ini adalah perkembangan di sepanjang koridor jalan utama di area sentral, ya. Ini area sentralnya. Kalau di kita mungkin ada sentral, ya, di pusat kotanya, dan bagaimana perkembangan ini menyebar kepada beban lalu lintas sehingga ada aksesibilitasnya dekat dan sebagainya, tapi tetap dibatasi di ruang-ruang tertentu, tidak boleh digunakan untuk pembangunan. Dengan cara apa? Supaya permasalahan kepemilikan kendaraan ini bisa dibatasi dengan cara memperbaiki sistem angkutan umum pada kota. Fokus penataan ruang di kota Suritiba menggabungkan tiga hal, yakni land use, tata guna lahan, kemudian ada jaringan jalan atau road network, dan transportasi massal atau publik, yang kesemuanya ini saling berkaitan. Jadi di antara land use dengan road network, dengan tata guna lahan dan jaringan jalan, maka digunakan sebagai fungsi ekonomi pembangunan, ya. Dan land use dengan transportasi publik maka sebagai sarana masyarakat untuk menuju ke daripada ekonomi development tadi. Nah, antara road network dengan public transport adalah environment atau prasarana tentunya, ya. Yang jaringan, ada jaringan jalan, ada public transport, ini adalah bentuk dari penyediaan prasarana. Strategi yang dilakukan kota Suritiba, jadi tentu di dalam kita mau membangun pasti ada strategi yang diatur di dalam sebuah peraturan daerah maupun wilayah. Yang pertama, bagaimana mendorong kepadatan pembangunan yang tinggi, itu dipadati pada koridor utama atau linier. Yang kedua, membangun jaringan transportasi umum
radial dan melingkar atau kita sebut dengan busway. Nah, ini sebenarnya sudah lama sekali di Suritiba ini menjadi contoh yang kemudian ditiru oleh Jakarta dengan adanya busway tersebut. Ya, namun sudah lumayan lah, artinya ada transportasi publik yang mengangkut dalam jumlah yang banyak meskipun belum bisa menyelesaikan secara kemacetan yang terjadi di Jakarta tersebut. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan penghijauan taman-taman kota, maka kemudian Jakarta ditingkatkan jumlah-jumlah tamannya, mengembangkan zona-zona pejalan kaki di CBD, ya, di komplek bisnis, ya, distrik, ya. Kemudian membangun jalur sepeda, mengembangkan danau-danau retensi pengendali banjir, merekrut remaja dan anak-anak untuk menyalurkan PKL, ya, menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif. Ini sudah saya sampaikan bahwa fungsi insentif dan disinsentif sangat penting di dalam penerapan sebuah regulasi. Yang pertama, insentifnya apa? Kalau mengembangkan RTH tadi, jadi untuk meningkatkan RTH di baik publik maupun private, yang pertama dengan cara dilarang menebang pohon di daerah hijau kecuali sangat terpaksa. Jadi kepada pemilik bangunan yang menyediakan ruang terbuka diberikan izin tadi dengan membangun yang lebih baik atau lebih tinggi. Bila tidak boleh membangun di daerah tersebut, maka dapat diberikan kompensasi di daerah lain. Nah, insentif yang kedua, konservasi bangunan-bangunan tua, bangunan yang bernilai sejarah harus diperhatikan, ya. Bangunan utamanya untuk meyakinkan pemilik sulit karena tetangganya dapat dilihat. Nah, untuk kepada pemilik gedung diperboleh membangun sisa tanah atau diberikan hak untuk membangun di tempat lain. Alternatif lainnya bangunan dibeli pemerintah. Nah, itu insentif yang ketiga bagi perumahan rakyat, pengembang akan dapat insentif jika membangun infrastruktur yang lebih baik. Jadi termasuk tadi ada RTH, ya, berupa izin, kemudahan izin dan sebagainya. Pengembang akan membayar kelebihan keuntungan ke municipal housing fund yang diatur dalam undang-undang bangunan atau building regulation, ya. Ini penampang kalau kita melintas, ya, di kota Suritiba ini jadi tersentral pada jaringan jalan utama. Nah, yang tengah ini hanya diperuntukkan untuk transportasi publik, ya. Kemudian di samping kanannya baru untuk private atau pribadi. Maka keutamaan ini dipilih untuk supaya orang lebih semangat, lebih berduyun-duyun untuk menggunakan transportasi publik karena diutamakan jalurnya, diutamakan waktunya lebih tepat waktu dan sebagainya. Nah, di samping kanan kiri ini adalah bangunan-bangunan yang sifatnya bisnis, ya, jadi tempat orang bekerja lebih dekat, ya, dan sebagainya. Kemudian jaringan jalan berikutnya ada jaringan jalan di antara penghubung ini. Kemudian ini mungkin sarana-sarana publik, ada sekolah, ada rumah sakit dan sebagainya. Nah, baru di sebelah lebih luar ini adalah rumah-rumah atau rusun-rusun yang memang difungsikan untuk sebagai hunian, baru rumah-rumah yang tempat. Jadi pemerintah mengutamakan pada lantai-lantai bangunan yang lebih tinggi karena untuk menghindari penggunaan covered area terbuka hijaunya. Jadi ada pusat kota, kemudian ada permukiman di sini, ya, di antaranya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, jadi maka ini diutamakan dari jalur, jadi orang cenderung lebih menyukai transportasi massal kemudian. Tapi kalau kita di Jakarta mungkin jalur bisnya hanya kecil, yang lebih besar jalur untuk kendaraan umum, ya, maka tidak bersegera untuk naik busway meskipun sudah lumayan lah penggunaannya sekarang sudah mulai cukup baik. Kemudian busway dengan kapasitas tinggi, jadi supaya pengangkutannya lebih besar, jadi tidak, sehingga orang bisa lebih nyaman masing-masing dapat tempat duduk, kira-kira begitulah. Pengembangan jalur di koridor utama, kalau kita lihat jalur utama baru permukiman di wilayah pinggiran dengan kepadatan tinggi.
Nah, fasilitas-fasilitas yang diberikanlah ini mendorong orang cenderung atau publik masyarakat cenderung lebih menyukai transportasi massal yang jelas aman, nyaman, dan nyaman bagi para penyandang disabilitas atau ramah disabilitas lah kira-kira. Kemudian para pejalan kakinya disediakan yang cukup luas sehingga orang cenderung untuk menyukai jalan kaki. Nah, kira-kira ini lumayan luar biasa. Jadi koridor busway dengan jalur hijau di tengah, ya, ada jaringan yang saling terhubung dengan akses di tempat-tempat bekerja, memudahkan kita untuk taman-taman kota diperbanyak ya, dengan cara tadi mempermeningkatkan jumlah kuantitas maupun kualitas dari taman-taman kota yang ada. Kemudian jalur pejalan kaki, kemudian jogging track, jalur sepeda, kemudian pengembangan dana-dana retensi ini sangat penting juga. Jadi sebuah insentif bagi para pengembang untuk menyediakan dana-dana resapan air. Ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan cadangan air bagi masyarakat tentunya. Kemudian taman yang awalnya wilayah dataran banjir sekarang menjadi lebih untuk semacam peternakan lah. Kemudian taman raya yang sebelumnya TPA atau tempat pembuangan akhir sampah bisa disulap menjadi taman-taman yang bagus untuk area publik atau public space. Nah, ini sebelumnya seperti ini. Kemudian setelah dilakukan penataan, maka taman ini menjadi lebih indah dan tidak kumuh. Nah, tidak hanya penyiapan infrastruktur, tetapi sebuah policy untuk sosialisasi kepada masyarakat melalui flyering, kemudian melalui pendidikan, ini pun sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentunya mulai dari dini ya, dengan cara mempromosikan pentingnya kegiatan daur ulang, penyelamatan pohon di dunia sekolah, di dunia pendidikan dan sebagainya. Nah, setiap 50 kg kertas ini sangat berarti untuk menyelamatkan sebatang pohon. Jadi kita lihat. Nah, yang tidak kalah bagusnya di sana itu ada semacam program barter sampah. Jadi sampah di rumah tangga tidak pernah dibuang ke tempat akhir, ya. Tetapi bagaimana di rumah tangga itu bisa dipilah ya, ada yang sampah sampah yang bisa didaur ulang, sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya ini sudah dipisah dari rumah ya. Tapi kalau kita di negeri kita biasanya sampah jadi satu, nanti baru dibuang ke TPA, baru para pemulung itu mengambil untuk memisahkan, untuk menjual kembali. Nah, ini akhirnya kesulitan. Andai saja pemisahan itu dilakukan dari rumah, maka pengolahannya akan lebih mudah. Jadi sampah berbahaya berkumpul dengan berbahaya, sampah organik berkumpul dengan organik, sampah plastik berkumpul dengan plastik, maka pengolahannya akan lebih mudah. Nah, barter inilah yang menarik bagi para rumah tangga atau sampah yang berada di rumah tangga menjadi barang-barang yang bermanfaat. Setiap kantong sampah daur ulangnya bisa ditukar dengan susu, dengan kebutuhan rumah tangga, telur, bumbu, atau bahkan tiket bus ya, makanan-makanan hijau yang bisa diberikan, atau ada semacam mobil khusus yang berkeliling ke rumah-rumah untuk mengambil sampah dan barter, atau memberikan semacam tukaran apa yang sampah dari sampah itulah kemudian diolah kembali, bisa dijadikan menjadi bahan yang bermanfaat. Nah, sampah berubah menjadi makanan sehat dan ongkos transportasi ini adalah program barter sampah atau program barter hijau yang cukup menarik dan tidak kalah pentingnya. Tadi mulai dari pendidikan usia dini, pemerintah daerah Suritiba, pemerintah wilayah Suritiba sudah melakukan penyadaran pentingnya daur ulang,
makanan-makanan yang sehat, sayuran dan sebagainya, ini adalah berasal dari barter sampah tadi. Penanganan apakah di Sulitiba tidak ada wilayah-wilayah kumuh? Pasti ada. Di setiap kota itu ada wilayah-wilayah yang tentunya juga tidak semuanya tertata, tapi untuk menjadi lebih baik maka ada penataan di kawasan-kawasan yang tentunya kurang baik atau kita sebut kumuh. Konsep pendekatannya, masyarakat tetap di wilayah kumuh diberlakukan sebagai penduduk kota, jadi bukan digusur. Jadi kalau di tempat kita rata-rata orang yang tinggal di pinggiran digusur gitu, artinya ini memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi mereka tentunya. Maka akan di pemerintah setempat justru melakukan penataan pada wilayah-wilayah tersebut dengan cara memberlakukan sebagai halnya penduduk kota yang lain. Penduduk di wilayah hunian ilegal dilakukan legitimasi pemutihan, ya, yang ilegal kemudian dilegalisasi dengan cara yang baik, penggusuran ya jika masih memungkinkan dihindari, ya. Kemudian pemerintah menyediakan fasilitas umum sosial, pendidikan, kesehatan, balai latihan kerja secara gratis. Inilah konsep-konsep pendekatan. Jadi kalau kita lihat dulu mungkin kumuh seperti ini. Ya, sebelum kita setelah ditata akan ada jaringan jalan, orang akan lebih nyaman dan dilihat juga lebih tertata dengan baik. Nah, hasil daripada penataan seperti itu, ternyata Sulitiba mengalami peningkatan yang luar biasa, kemudian ditiru oleh beberapa kota di dunia. Yang pertama, rasio RTH-nya meningkat dari 1 meter persegi menjadi 55 atau 55 kali. Ya, bertambahnya 17 taman-taman kota, kemudian 150 km jalur sepeda yang menghubungkan seluruh kota, zona pedestrian mencakup 50 blok, dan kotanya dengan 2/3 samanya dapat ditaruh. Artinya hanya sedikit sekali yang langsung ke tempat pembuangan akhir, jadi sudah bisa didaur ulang sejak awal yang cukup besar, 2/3 atau hampir sekitar sebagian besar lah. Transportasi kota menjadi lebih lancar dan tidak tergantung pada kendaraan pribadi, ya. Dari inilah kemudian pengangguran berkurang, permukiman kumuhnya lebih tertata, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan gratis, sosial, ya, kota menjadi bebas banjir, dan pendapatannya meningkat 2 kali lipat dari pendapatan Brasil atau negara Brasil secara umum, ya, dari tahun 1970 menjadi 2004. Baik, inilah teman-teman sekalian sebuah best practice di dalam kita mempelajari planologi. Intinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui penataan ruang wilayah baik kota maupun desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.